Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadi Utama, NPM 2011080215, Fakultas Tarbiyah, Prodi PKPI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah BK Karir yang diampu oleh Mistika Febriani MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori Myers-Briggs dengan media pembelajaran digital berbentuk animasi. Yang alasan saya memilih media digital karena lebih efisien dan lebih mengikuti arah perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, mengapa saya memilih animasi? Karena tidak lain untuk meningkatkan life skill saya pada mencoba hal baru juga, serta saya ingin kalau setiap orang yang melihat tayangan video ini, saya ini dapat memberikan ilmu dengan sarana dan prasarana yang menarik. Baik, langsung kita simak video ini. Sejarah teori Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologis yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Karin Briggs pada tahun 1920-an. Karena perkembangan tipologi Myers-Briggs tidak biasa, akan sangat membantu untuk menjelaskan asal-usulnya secara singkat. Karin Briggs bukanlah seorang psikolog, tetapi seorang pengamat orang yang tajam. Sebelum membaca buku Jung 1921 atau 1971 Psychological Type, dia telah mengembangkan kategori perilaku orang lain. Pada tahun 1940-an, dia bergabung dengan anak tunggalnya Isabel dalam mengembangkan Myers-Briggs tipe indikator MBTI. Mereka bekerja sebagai menyortir dan menganalisis tanggapan terhadap MBTI. Pada tahun 1956, ia berhasil membujuk Dinas Pendidikan untuk menerbitkan MBTI. Tahun 1962, sebuah manual untuk MBTI diterbitkan dan Isabel Myers berbicara pada pertemuan American Psychological Association. Lambat laun MBTI menarik perhatian para psikolog. Pada tahun 1969, Isabel mulai bekerja dengan Mary McClurdy dan memulai laboratorium tipologi di Universitas Florida di Gainesville. Pada tahun 1972, laboratorium ini menjadi Center of Application of Psychology Type, mensponsori penelitian tentang MBTI dan mengkoordinasikan upaya penelitian dalam mengembangkan tipologi Myers-Briggs. Disponsori oleh Association for Psychological Type adalah jurnal penelitian Journal of Psychological Type dan Bulletin of Teori Sifat dan Tipe. Dalam bukunya Psychological Types Myers-Briggs Theory, Jung menulis tentang berbagai cara individu menggunakan persepsi dan penilaian dalam bukunya, yaitu tentang dasar yang menjadi dasar tipologi Myers-Briggs. Untuk menempatkan tipologi Jung ke dalam perspektif itu hanyalah salah satu dari banyak aspek teori kepribadiannya. Namun, banyak psikolog dan konselor yang menggunakan teori Jung melakukan hanya dalam batas-batas terbatas sistem tipologi Myers-Briggs. Sistem tipe Myers-Briggs dalam konteks mengembangkan karir akan sangat membantu untuk menganggapnya sebagai teori sifat dan faktor memberikan penetapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjuruan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan kelak diinginkan. Cara orang memandang dalam bidang karir terkait dengan teori Myers-Briggs. Teori
tipe Myers-Briggs. Menurut Myers 1980, cara orang memandang dan menilai berdampak tidak hanya pada cara hidup mereka sendiri, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Orang yang menggunakan kemampuan penginderaan dan berpikir untuk memahami peristiwa dan membuat penilaian tentang peristiwa sangat berbeda dari mereka yang menggunakan intuisi dan perasaan. Beberapa contoh akan membantu mengilustrasikan hal ini. Orang yang mengandalkan penginderaan untuk memahami dan berpikir untuk menilai cenderung berfokus pada pengumpulan fakta yang dapat diverifikasi oleh pengamatan mereka ketika membuat keputusan karir untuk diri mereka sendiri. Mereka cenderung menggunakan proses pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan informasi mereka peroleh melalui literatur, pekerjaan, dan berbicara dengan orang lain. Cara orang memandang dalam bidang karir terkait dengan teori Myers-Briggs. Mereka yang cenderung mengambil pendekatan kreatif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kurang peduli tentang objek. Contoh karir yaitu mengajar di perguruan tinggi atau tingkat sekolah tinggi, periklanan, konten kreator, dan pekerjaan pelayanan sosial. Mereka yang cenderung menikmati pemecahan masalah terutama yang bersifat teoritis. Karir yang cenderung mereka cari termasuk penelitian ilmiah, komputasi, bisnis, pengembangan partikulat, proyek baru dalam membuat keputusan karir mereka sendiri. Orang yang menggunakan intuisi dan pemikiran cenderung memproyeksikan diri mereka ke masa depan. Beberapa orang lebih suka membuat keputusan berdasarkan pertimbangan fakta yang relatif sedikit, sementara yang lain lebih suka menimbang banyak, bertindak sebelum mencapai suatu penilaian persepsi. Untuk membuat keputusan, orang harus berhenti memahami dan kemudian menghakimi. Orang-orang yang memiliki sifat perseptif terus menerima informasi. Briggs tipe indikator, gambaran singkat tentang sifat dan karakteristik. INFP yaitu memiliki sifat penuh dengan antusiasme dan kesetiaan, tetapi jarang membicarakan hal ini sampai mereka mengenal Anda dengan baik. Peduli tentang pembelajaran, ide, bahasa, dan proyek independen mereka sendiri. Sangat cocok untuk menjadi staf buku tahunan. Mungkin sebagai indikator ramah, tapi seringkali terlalu asik dengan apa yang mereka lakukan untuk bersosialisasi atau memperhatikan banyak hal. Jalani kehidupan layar mereka lebih banyak dengan intuisi juga berperasaan. Konseling penyesuaian karir pada Myers-Briggs tipe indikator. Contohnya yaitu Georgie adalah penduduk asli Amerika berusia 45 tahun yang dibesarkan di New Mexico. Dia menikah dengan memiliki 2 anak remaja. Dia memiliki gelar doktor dalam biologi dan telah bekerja di sebuah rumah sakit penelitian kanker besar. Untuk melakukan penelitian dasar selama 12 tahun, berakhir 2 tahun yang lalu dia ditugaskan sebagai tim peneliti. Kemajuan penelitian telah membuat frustasi akibat timnya yang terdiri dari 5 orang yang menjadi kesal satu sama lain. Atasan Georgie perhatiin dengan kurangnya kemajuan ini. Anggota tim Georgie telah berbicara tentang supervisor tentang fakta bahwa ada banyak ketegangan di antara anggota kelompok. Georgie baru-baru ini mengeluhkan nyeri dada. Setelah diperiksa secara menyeluruh oleh dokter, Georgie dirujuk di konselor untuk membantu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Dokter masa telah berbicara dengan Georgie. Ketegangan yang dialami di tempat kerja mungkin menjadi penyebab merasa sakit. Saya juga mengalami banyak masalah di tempat kerja. Saya menemukan diri saya terganggu terus-menerus. Kami terlibat dalam banyak penelitian penting
dan orang-orang yang kerja dengan saya tampaknya menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertengkar dengan orang lain dan lebih sedikit waktu untuk meneliti. Baiklah, itulah tadi materi Myers-Briggs. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.